Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kalimat. Jadi saya akan ulas tuntas tentang kalimat ini. Kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Yang dimaksud dengan satu bagian yang selesai itu adalah sebuah kalimat diawali dan diakhiri dengan sebuah kesenyapan untuk bahasa lisan, dan kalimat itu diawali atau dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya untuk bahasa tulis. Jadi yang dimaksud dengan menunjukkan pikiran yang lengkap adalah informasi yang diberikan merupakan pikiran yang utuh. Kalimat dapat juga diartikan sebagai rangkaian dari kata-kata yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Maksudnya itu, sekurang-kurangnya kalimat memiliki subjek atau pokok kalimat dan predikat atau sebutan, dan ditambah dengan objek dan keterangan. Jika tidak memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, pernyataan itu bukanlah sebuah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Saya akan memberikan sebuah contoh tentang kalimat dan frasa ya, atau perbedaan antara kalimat dan frasa. Ini hanya sebuah contoh. Pertama, adik menangis. Itu adalah sebuah kalimat ya, karena adik itu adalah subjek, menangis itu adalah predikat. Kemudian yang kedua, ini masih tentang kalimat. Ruangan itu memerlukan kursi. Jadi subjeknya itu adalah ruangan itu, predikatnya itu adalah memerlukan, dan objeknya itu adalah kursi. Sekarang kita masuk pada frasa, contoh frasa ya. Misalnya seperti adik saya, itu adalah sebuah frasa. Mengapa adik saya dikatakan frasa? Karena adik saya ini hanya sebuah subjek, ya, tidak ada predikatnya. Sama dengan contoh berikutnya ya, yaitu 3 buah kursi. Ini juga hanya sebuah subjek karena tidak ada predikat. Itu adalah sebuah frasa. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur kalimat. Jadi kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain. Ya, saya akan membahas satu persatu dari unsur-unsur kalimat. Yang pertama kita masuk pada subjek. Subjek sering disebut dengan pokok kalimat atau unsur utama kalimat. Jadi subjek itu menentukan kejelasan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: pertama, membentuk kalimat dasar, luas, tunggal, dan majemuk. Kedua, memperjelas makna. Ketiga, menjadikan pokok pikiran. Keempat, menegaskan atau memfokuskan makna. Kelima, memperjelas ungkapan pikiran. Dan keenam, membentuk kesatuan pikiran. Kemudian untuk mencari subjek dalam kalimat ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Pertama, subjek pasti kata benda atau kata yang dibendakan. Kedua, subjek merupakan jawaban dari pernyataan kata apa yang atau siapa yang. Yang ketiga, subjek berupa kata atau frasa dari sebuah benda. Keempat, subjek disertai kata ini atau itu dan tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menentukan, berdasarkan, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, subjek tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dengan kata bukan. Contohnya, saya pergi ke Bandung. Ya. Jadi saya di sini adalah subjek, ya, atau kata benda. Kedua, saya pergi ke Medan. Pertanyaan, siapa yang pergi ke Medan? Jawabannya adalah saya, sehingga subjeknya adalah saya. Yang ketiga, ayah bekerja atau subjek berupa kata ya. Kemudian ayah saya bekerja, ini berbentuk subjek berupa frasa. Kita masuk yang kedua ya, yaitu predikat. Predikat adalah unsur penjelas dalam kalimat yang muncul secara eksplisit.
keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi. Pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. Kedua, menjadi unsur penjelas atau memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Ketiga, menegaskan makna. Dan yang keempat, membentuk kesatuan pikiran. Kemudian, untuk mencari atau menentukan predikat dalam kalimat, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, predikat adalah berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata bilangan. Kedua, predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Ketiga, predikat merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Keempat, predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Kelima, predikat dapat diketahui keterangan modalitas, sebaiknya, seharusnya, seyogyanya, mesti, selayaknya, dan lain sebagainya. Keenam, predikat tidak didahului kata yang. Jika didahului kata yang, predikat berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Ketujuh, predikat dapat didahului keterangan aspek seperti akan, sudah, sedang, selalu, hampir. Kedelapan, predikat didahului kata adalah, ialah, yaitu, dan yakni. Saya ambil beberapa contoh saja ya untuk predikat. Pertama, ibu sangat ramah. Jadi subjeknya itu adalah ibu, predikatnya itu adalah kata sifat atau frasa. Kedua, ibu ramah. Jadi subjeknya itu adalah ibu, predikatnya itu adalah ramah. Ini dapat diingkarkan ya dengan kata tidak atau bukan, menjadi ibu itu tidak ramah atau ibu itu bukan ramah. Selanjutnya, objek. Objek merupakan pelengkap yang membentuk kesatuan dalam kalimat. Jika subjek dan predikat dalam kalimat cenderung muncul secara eksplisit, objek dalam kalimat tidak demikian. Artinya kehadiran objek bergantung pada jenis predikat kalimat dan ciri khas dari objek tersebut. Kalimat yang predikatnya imperatif berarti predikatnya tidak memerlukan objek. Predikat yang memerlukan objek biasanya berupa kata kerja berkonfiks. Misalnya mekan atau mei, ya, dan seterusnya. Intinya, untuk mencari dan menentukan objek kalimat perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, objek berupa kata benda. Kedua, objek selalu terletak atau meletak setelah predikat. Yang ketiga, objek tidak didahului kata depan. Keempat, objek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang terletak langsung di belakang predikat transitif. Kelima, objek yang menduduki fungsi subjek apabila kalimat tersebut dipasifkan. Dan yang keenam, yang terakhir, objek dapat dilengkapi dengan pelengkap yang mengkhususkan objek yang fungsinya melengkapi informasi dan melengkapi struktur kalimat. Ya, jadi saya ambil beberapa contoh lagi ya. Pertama, mahasiswa mendiskusikan anti korupsi. Mahasiswa itu adalah subjek, mendiskusikan itu adalah predikat, dan anti korupsi itu adalah objek. Yang kedua, anti korupsi didiskusikan oleh mahasiswa. Ini berupa predikat pasif ya. Jadi didiskusikan itu adalah predikat pasif. Itu adalah salah satu contoh dari objek. Selanjutnya yang keempat, pelengkap. Objek dan pelengkap memang memiliki kemiripan. Objek dan pelengkap sering berwujud nomina, dan keduanya sering menduduki tempat yang sama, yaitu di belakang predikat. Perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Kemudian pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objek akan berperan menjadi subjek pada kalimat pasif, bukan pelengkap. Berikut ini adalah ciri-ciri pelengkap ya. Yang pertama, pelengkap berada di belakang predikat. Ciri ini sama dengan ciri objek. Perbedaannya,
Objek langsung berada di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih disisipi oleh unsur lain, yaitu objek. Misalnya, ayah membelikan Rian mobil baru. Jadi, ini adalah kalimat aktif, yaitu ayah sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, objeknya itu adalah Rian, dan mobil baru itu adalah pelengkap. Sedangkan kalimat pasif, Rian dibelikan mobil baru oleh ayah. Jadi di sini subjek, Rian dibelikan adalah predikat, mobil baru adalah pelengkap, oleh ayah adalah keterangan. Ciri kedua, pelengkap adalah hasil dari predikat dengan pertanyaan apa. Misalnya, pria itu bersenjatakan pistol. Jadi langsung ya, jadi subjek, predikat, dan pelengkap. Yang kelima, kita masuk pada keterangan. Keterangan berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan pada kalimat. Apabila kalimat tidak ada keterangannya, informasi menjadi tidak atau kurang jelas. Untuk mengetahui atau menentukan keterangan kalimat, kita perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut. Pertama, keterangan bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan akan membuat pesan menjadi tidak atau kurang jelas dan tidak lengkap. Misalnya surat undangan. Apabila tanpa keterangan, maka menjadi tidak komunikatif. Kedua, letak keterangan kalimat tidak terikat posisi. Maksudnya dapat diawali, di tengah, atau di belakang sebuah kalimat. Tiga, keterangan dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, posesif, ya, dan pengganti nomina. Keempat, keterangan dapat berupa keterangan tambahan, ya, berupa oposisi yang dapat menggantikan subjek. Contohnya, sekarang saya berangkat ke Medan. Ini keterangannya di awal ya. Jadi sekarang itu adalah keterangan, saya itu adalah subjek, berangkat itu adalah predikat, dan ke Medan itu adalah keterangan tujuan. Misalnya juga seperti saya sekarang berangkat ke Medan. Ini keterangannya ada di tengah. Saya itu adalah subjek, sekarang itu adalah keterangan, berangkat itu adalah predikat, dan ke Medan itu adalah keterangan tujuan. Contoh ketiga, saya berangkat ke Medan sekarang. Ini ada di akhir dari sebuah kalimat. Jadi saya itu adalah subjek, berangkat itu adalah predikat, ke Medan itu adalah ke tempat tujuan, dan keterangannya adalah sekarang. Yang keenam, konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat. Jadi unsur-unsur kalimat itu adalah satu, dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kedua, sebuah kalimat dengan kalimat yang lain. Dan yang ketiga, sebuah paragraf dengan paragraf yang lain. Inilah contoh kata konjungsi. Terakhir, yang ketujuh, modalitas. Modalitas dalam sebuah kalimat sering disebut keterangan predikat. Modalitas dapat mengubah keseluruhan makna sebuah kalimat dengan modalitas tertentu. Makna kalimat dapat berubah menjadi sebuah pertanyaan yang tegas, ragu, lembut, dan pasti. Contohnya penggunaan modalitas yang dicetak miringnya. Sebelum saya akhiri, mahasiswa harus membuat tugas untuk minggu depan, menjelaskan tentang struktur kalimat. Jadi subjudulnya itu adalah kalimat tunggal, yang kedua kalimat majemuk, yang ketiga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, yang keempat kalimat aktif dan kalimat pasif, yang kelima adalah kalimat efektif. Jadi mahasiswa menjelaskan di kertas HVS ya, sampai tuntas. Jadi penjelasannya itu sampai tuntas ya. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.